Sobat Tani, petani Dedahub, ketemu lagi. Hari ini, sore ini kita akan melakukan penyemaian cabai rawit secara tabur yang nanti juga akan ditanam secara cabut. Kebiasaan saya adalah menanam atau menyemai itu menggunakan polybag, tapi kali ini tidak. Saya akan mengadopsi sistem persemaian yang sering dilakukan oleh teman-teman di C3 seperti Bro Taslim, Bro Dasum. Jadi saya mengadopsi kebiasaan teman-teman di daerah sana, sistem penyemaian cabut atau tabur. Oke teman-teman, di sini tanah ini kemarin ini mau saya semaikan di belakang sana, 2,5 km dari sini, di lahan saya yang paling belakang. Tetapi karena pertimbangan akses jalan mungkin dan kesibukan lainnya lebih banyak di rumah, jadi itu dibatalkan. Di bawah ini sebenarnya dasar kemarin untuk tanaman sawi sudah kita gunakan pupuk, ada pemupukan dasar menggunakan Ponska, tapi itu jauh di bawah sana, sekitar 2 jari teman-teman. Dan bagian atas ini adalah sistem yang sangat penting untuk tanaman, untuk semaian ini sendiri, untuk semaian cabai ini sendiri. Media semai ini menggunakan tanah subur dan pupuk kandang. Pupuk kandangnya tentu sudah kita aplikasikan sejak lama, perbandingan 1:1, 1 pupuk kandang 1 bagian tanah. Ini sangat mudah teman-teman, kita campurkan di tanah setengah bulan atau lebih, atau menggunakan indikator alam. Alam telah memberikan indikator bahwa tanah itu sudah bisa digunakan untuk nyemai adalah apabila di tanah olahan itu atau persiapan itu sudah mulai tumbuh rumput atau anak rumput, berarti tanah itu sudah aman untuk dilakukan media semai atau sebagai media semai. Oke, coba kita cek pH meternya teman-teman, pH tanahnya. Ini untuk bawah, ini ada tanah timbunan. Coba wow, tanah bagian bawah ini pH-nya di bawah 3 teman-teman, pirit. Karena ini kemarin juga penimbunannya baru tahun kemarin, bedengan ini. Coba kita lihat di sini teman-teman. pH meternya juga 3. Oke, coba apa ada kesalahan dengan pH meternya? Harusnya ini lebih. Oh iya, benar. Nah, ini pH meternya menunjukkan angka 5. Memang di sini kita sulit mencari pH itu di atas 4 atau 5 ke atas, tapi ini sudah cukup lah untuk semaian cabai kita. Dan ini juga teman-teman, fermentasi tanah dengan ini sudah kita aplikasikan media mikroba lokal seperti olahan mikroba jadam yang ada di grup petani pelopor Indonesia yang dipelopori oleh Bu Ira Jadam. Kemudian ada yang saya aplikasikan juga kemarin di tanah ini, Jakaba, jamur keberuntungan abadi dari Abah Junaidi di komunitas petani organik. Oke, ini ada cabai teman-teman. Cabai ini udah beberapa malam kita rendam. Kita rendam 1 malam, kemudian diimbuh kata orang Jawa, atau dipadatkan kata orang Banjar, atau ini dibungkus dengan kain dengan kelembapan yang bagus, serta kalau cuma sedikit kita bisa menggunakan dengan tisu. Tapi kali ini saya menggunakan kain bekas kaos. Nah, supaya mempercepat nanti pertumbuhan benih cabai ini sendiri. Untuk cabai ini varietas adaptasi dari Amoy, Gading, dan perkawinan dengan Taruna. Ini udah kita aplikasikan. Ini adalah adopsi dari Bro Pani
Bropani C3 karena pembibitan saya kemarin terlalu lama teman-teman, karena musim banjir. Saya menyimpan hampir 8 bulan. 2 bulan sebelumnya mau saya tanam ternyata tidak hidup, dan kali ini saya adopsi. Kemarin saya pesan sama Bro Taslim sekitar 6 on basah, dan akhirnya dapat bijinya seperti ini. Oke, kita mulai saja menabur teman-teman. Di sini untuk penaburan kita lakukan jarang-jarang saja. Oke, tidak harus terlalu tebal teman-teman, karena ini sistemnya cabut. Cukup gampang sebenarnya, tapi bagi pemula ini sangat riskan untuk keberhasilan nantinya. Bisa campurkan puradan teman-teman sedikit kalau ada, berhubung tidak ini kesiapan puradannya belum ada, mungkin nanti. Tetapi ini nanti akan dikasih sekam teman-teman. Sekam juga udah lumayan menahan hama, penyakit, karena di dalam sekam itu lumayan banyak kandungan yang bermanfaat seperti adanya silika, KCl organik yang akan nanti membantu kekuatan tanaman ini sendiri. Serta ya juga mereka akan mengantisipasi yang namanya jangkrik dari sekam itu sendiri. Bedengan ini kurang lebih lebarnya 1,20 meter, terus panjang 4 meter. Jadi cukup seperti ini teman-teman cara semai tabur. Dan ini sudah dilakukan atau biasa dilakukan oleh teman-teman di C3 dan C3 kawasan Dadahub atau Kecamatan Kapuas Murung sana, di daerah Tran sini juga. Yang penting adalah bagaimana medianya yang subur. Kalau medianya kurang subur tentu akan bermasalah pada nantinya. Walaupun bisa nanti ditambahkan nutrisi susulan, tetapi rumit dibandingkan memang tersedia daripada sudah pada sebelumnya. Oke, selesai teman-teman. Terus setelah ini kita aplikasikan sekam arang sekam. Oke, ini arang sekam teman-teman. Usahakan ketebalan arang sekam 0,5 cm atau sampai kurangnya. Yang penting dalam tanda kutip ini sudah tidak terlihat lagi biji-biji. Tujuannya apa? Untuk menghindari semut maupun jangkrik nantinya, karena mengandung garam organik yang tidak disenangi oleh serangga atau ya namanya KCl organik. Kalau bisa usahakan
ketebalan 0,5 atau setengah senti teman-teman, karena itu akan menjaga, membantu kelembapan tanaman ini sendiri atau biji itu sendiri. Atau bisa ditutup dengan tanah gembur kering. Itu juga salah satu untuk mempermudah pertumbuhan pada penyemayan ini sendiri. Oke, cukup teman-teman. Kemudian ada pemasangan ring. Di sini nanti akan kita pasang separnet. Kita akan menggunakan separnet di sini. Oke, nanti akan dipasang separnet agar untuk kenaungan, untuk menjaga dari terik matahari dan hujan. Atau boleh teman-teman di rumah itu dapat menggunakan yang namanya alang-alang ataupun dedaunan lainnya. Sini kalau kita cukup simple, kita akan menggunakan separnet. Tapi sebelum ini ditutup separnet, ini akan saya siram. Oke, kita siram. Usahakan sampai kadar air cukup sebelum kita tutup separnet. Ini mungkin semayan ini nanti bisa lah untuk 5.000 tanaman dengan diameter seperti ini luasannya. Jangan lupa teman-teman, ini setiap hari harus dicek kelembapannya, karena itu akan mempengaruhi daya tumbuhnya. Jangan sampai tanah ini terlalu kering ataupun terlalu basah. Tolong, ini faktor kelembapan itu menjadi modal yang utama atau kadar air penyiraman tupai pertama. Nah, ini adalah separnet yang kita gunakan. Simpel saja teman-teman. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Nanti tinggal dirapikan serapi-rapinya untuk menahan tekanan air hujan maupun panas. Tapi sistem semayan cabut ini nanti akan diusahakan dia akan kuat menahan panas. Jadi ini lebih mudah untuk dibuka tutup. Nah, berbeda dengan semayan sistem polybag teman-teman. Di sini kita lihat teman-teman, ini kita menggunakan plastik UV, lebih efektif juga untuk semayan menggunakan ini limbah selang drip. Lain kali kita akan bikin kontennya untuk bagaimana cara penyemaian benih dengan menggunakan mini polybag, baby polybag menggunakan limbah selang drip. Ini semayan tomat
sudah berumur 20 hari teman-teman. Ini akan siap tanam. Ini kenapa berbeda, umurnya tidak jauh berbeda, malah ini 2 hari lebih awal. Ini adalah benih sisa daripada musim tahun kemarin. Karena ini benih sisa, ternyata daya tumbuhnya sudah berkurang kecepatannya, tapi ini yang benih baru tumbuhnya luar biasa. Oke. Nah, ini juga kita siram 1 kali menggunakan air leri, dan ada sedikit ini teman-teman Mekroba terdiri dari jakaba air leri, mik jadam campur dengan kulit pisang. Nah, ini lumayan teman-teman, senjata organik kita. Oke teman-teman, ini yang bisa saya informasikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam untuk petani Dadahub. Oke.